Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Pada kesempatan konten kali ini, saya akan ngebahas soal matematika, khususnya tentang optimization ya guys ya. Jadi soal ini sebagai persiapan kalian untuk latihan ulangan atau kuis di sekolah ya guys ya. Jadi seperti biasa, kalian boleh download soalnya di link di kolom deskripsi di bawah ini. Dan simak sampai habis untuk melihat pembahasan dari soal-soal berikut ya guys ya. Oke, kita ngelihat dari soal yang pertama. Nah, jadi soal ini nih saya sudah kumpulkan dari beberapa past paper kurikulum EDXL ya guys ya. Kita akan lihat. Figure 10 shows a solid cuboid with a square base of side x and height h cm. Its volume is 120 cm3. Find h in terms of x-nya. Nah, kita diminta mencari panjang H dalam X ya guys ya. Dan kemudian tentukan atau cari rumus untuk surface area-nya. Nah, pelan-pelan guys ya. Jadi untuk practical application ini kalian memang harus sedikit menghafal base knowledge tentang beberapa formula. Mungkin ada volume kubus, surface area kubus, atau mungkin juga silinder ya. Nanti kita akan bahas di konten-konten di bagian selanjutnya. Kita lihat ya guys ya. Jadi volumenya itu udah dikasih tahu. Volumenya kan rumusnya itu base area kali height ya. Kalau untuk si solid cuboid ini jadi base area-nya kan X kuadrat kalikan height. Nah, volumenya 120. Berarti X kuadrat kali height. Berarti jawabannya height itu 120 dibagi X kuadrat. Ini sudah dapat, ini adalah jawaban untuk yang ini guys ya. Nah, ini udah dapat. Nah, kemudian tentukan formula untuk A ya. It's given by. Kita diminta ngebuktiin nih kayak begini. Nah, saya tulis ya sebelah kiri ya. Jadi untuk area, kamu harus lihat guys. Area itu ada apa aja? Ada bagian bottom sama bagian top. Ini bagian topnya. Top sama bottom kan bentuknya sama. Berarti luasnya juga sama. Jadi X kuadrat dikali 2 ya. Jadi 2X kuadrat ditambah. Nah, sekarang sisinya ada kanan, kiri, depan, belakang. Kebetulan yang ini kan luasnya ini kan X kali H ya, X kali H. Ada yang kirinya nggak kelihatan, yang di belakang juga nggak kelihatan. Jadi ada 4 ya. Saya tulis 4 XH seperti ini. Nah, kemudian apa yang kamu masukkan? Nah, kamu masukin H-nya itu kan sama nih di sini. Nah, kamu substitute ya. Jadi area sama dengan 2X kuadrat ditambah 4X. Nah, H-nya itu kamu ganti 120 dikurangi X kuadrat ya. Kok dikurangi? Dibagi maksudnya, maaf. 120 dibagi X kuadrat. Nah, ini kamu bisa cancel out ya X-nya, dan ini X-nya bisa di-cancel out, nanti bisa menjadi seperti ini ya, terbukti ya. Jadi sudah shown ya. Sama guys ya, ini kamu 4 kali 120, 480, X-nya masih ada 1 di bawah. Jadi sudah terbukti ya. Jadi untuk yang nomor 1 bagian pertama sudah dapat kita. Kita lanjut ke bagian yang kedua ya, biar nggak terlalu lama. Karena ini nomornya cukup panjang ya. Ini kan tadi nomor 1 ke nomor 2. Nah, berarti areanya itu kan kita tulis lagi ya. 2X kuadrat ditambah, tapi ini saya bentuknya saya bagusin. Ini 480, X-nya saya bawa ke bawah, pangkat min 1. Karena kita akan menurunkan terhadap X, ini menjadi 4X kurang 480 kalikan X pangkat negatif 2, seperti ini. Ya. Atau kamu mau tulis dalam bentuk yang lain itu juga nggak apa-apa, boleh juga sih ya. Maksudnya X kuadrat X pangkat min 2-nya dibawa ke bawah itu juga nggak apa-apa. Ya. Satu lagi yang turunan keduanya. Ya. Berarti kita turunin sekali lagi ini jadi 4. Ini menjadi ini plus ya. Plus 960 X pangkat negatif 3. Seperti itu guys ya. Jadi ini jawaban untuk yang part yang kedua. Dan part yang ketiga, kita diminta untuk mencari nilai X biar surface area minimum. Nah, syaratnya untuk part yang nomor 3 itu apa guys ya? Syarat untuk menjawab yang nomor 3, kamu harus tahu untuk mencari minimum surface area yaitu dA per dx-nya itu harus sama dengan 0. Sehingga 4x min, saya tulisnya begini aja guys ya. Nah, kita akan coba cari guys. Ini berarti saya pindahin ruas, kemudian nanti saya coba kalikan silang ya. Jadi ini 4x pangkat 3 sama dengan 480. Kemudian X pangkat 3 nilainya 120, jadi nilai X-nya itu adalah cube root ya, akar pangkat 3 dari 120. Silakan pakai kalkulator, saya dapetin nilainya 4,93. Satuannya cm guys ya. Ini jawaban untuk X-nya. Ya, find the value of X. Nah, kemudian ini udah dapat nilai X-nya, dan dia nanya adalah area minimumnya berapa. Kalau area minimum berapa ya, very easy, kamu tinggal masukin nilai X ini ke rumus areanya. Areanya kan tadi udah dikasih tahu.
Jadi untuk mencari area minimum, kamu masukin lagi. Jadi 2 kali 4,93 square ditambah 480 dibagi 4,93 ya. Nanti saya dapetin nilainya sekitar 145,9 cm pangkat 2 guys ya. Nah, seperti biasa silakan pause video ini untuk catat jawabannya. Silakan kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan ya guys ya. Kita akan lanjut guys ke soal berikutnya di soal yang nomor kedua. Oke, soal nomor kedua ini nggak ada gambarnya, jadi kamu harus bisa gambarin sendiri posisinya ya guys ya. Jadi saya gambarin coba di bagian mana nih guys yang muat ya. Gambar yang sebelah kanan aja ya, mudah-mudahan ini muat nih. Waduh, nggak bisa, sebelah kiri aja deh. Jadi ini silinder guys ya. Ini silinder, radiusnya itu R ya. Ini R, berarti tingginya H. Oke ya. Nah, dia bilang volumenya 75. Berarti kita ubah dulu. Kita pakai masukin rumus volume dulu ya. Volume ini sama dengan, kalau untuk silinder itu base area-nya lingkaran pi r kuadrat dikalikan tingginya. Berarti ini kan 75 pi sama dengan pi r kuadrat kali H. Ya, 75, ini pi-nya saya coret. Nah, jadi H-nya itu adalah 75 dibagi R kuadrat, guys ya. Ini saya simpen terlebih dahulu, guys ya. Part yang warna oranye ini saya simpen nih, guys. Jadi H itu 75 dibagi R kuadrat. Nah, kita lihat ya, guys ya. Sekarang kita akan lihat. Ini ditanya tuh cost polishing of the surface area of this glass cylinder. Jadi ini harganya beda. Ini mau dicat seluruhnya. Nah, ini tuh harganya per meter luasnya. Berarti kamu tuh harus mencari apa? Mencari luas, guys. Cari luasnya, saya bantu nih, guys. Maksudnya begini. Jadi ini bagian areanya, ini ada biayanya, ini ada totalnya. Maksudnya gini, area yang top, bagian atasnya, itu kan rumusnya kan pi r kuadrat. Ya, duitnya, harganya nih, ini mahal nih, ya, 3 tuh. Berarti kamu tulis 3 ya. Nah, berarti totalnya ya 3 pi r kuadrat. Karena kan ini kan, jadi luasnya itu dikalikan dengan biayanya gitu ya. Karena seperti itu. Nah, kemudian bottom atau base-nya juga sama. Base-nya kan pi r kuadrat, ya. Harganya kali 3, ya. Jadi 3 pi r kuadrat. Maksudnya begini loh. Misalkan nih, harga satu tanah 1 juta. Kalau kamu punya luasnya 10 meter persegi kan, ya 10 juta, 10 kali 1, kurang lebih maksudnya kayak gitu loh, ya total cost-nya. Nah, yang susah ini nyari yang curve. Kamu harus ingat rumus curve. Untuk ini, luas curve di silinder itu rumusnya adalah 2 pi RH. Ya. Tapi ini biayanya murah. Kalau yang di badan ini cuma 2 tuh ya. Jadi ini cuma 4 pi RH. So in total, jadi total cost-nya, total cost itu yang bagian kanan aja yang dijumlahin. Jadi ini 6 pi r kuadrat tambah 4 pi RH. Oh, sorry. Ya. Nah, oke ya. Masih bisa ya, lanjutin ya ini. Nah, sekarang untuk ngebuktiin sampai ke ini, ya, kamu substitute yang oranye ini yang tadi H ke bagian sebelah kanan. Jadi C sama dengan 6 pi R kuadrat tambah 4 pi RH, kalikan H-nya itu adalah tadi 75 dibagi R pangkat 2. Nah, nanti didapat nilai C-nya 6 pi R kuadrat tambah, ya ini tinggal kalian hitung 300 pi dibagi R. Jadi sudah terbukti ya, shown juga. Sudah sama guys ya. Oops, sorry. Silakan dicatat dulu guys. Siapa tahu mungkin kalian ada yang bingung, mau ditanyakan, boleh ditanyakan ya guys ya. Saya akan coba jawab lagi, mumpung slide-nya masih muat ya. Use calculus to find minimum cost. Nah, ini untuk bagian B, itu berarti kamu harus mencari nilai radiusnya. Caranya gimana? Untuk yang bagian B ya, eh, kita pakai ini, DC per DR. Sama dengan 0. Nah, kita cari dahulu turunannya. Ya, ini berarti turunannya itu 12 pi R, nanti ini min 300 pi dibagi R pangkat 2 sama dengan 0. Nah, ini kamu boleh coret nanti pi-nya, nanti sisanya 12R dikurangi 300 bagi R pangkat 2 sama dengan 0. Nah, nanti kamu boleh, apa nih guys? Ini boleh pindahin ruas aja, kayak begini, nanti dikali silang. Jadi R pangkat 3 sama dengan 300 bagi 12. Silahkan dihitung, dipakai cube root lagi, nanti saya dapetin nilai R-nya itu sekitar 2,9 cm guys ya.
Ini jawaban untuk bagian yang C. Sorry, ini belum jawabannya. Yang ditanya itu adalah cost-nya, berapa cost minimumnya. Berarti kamu masukin sekali lagi, radiusnya kan udah dapat 2,9. Ini yang membuat cost-nya menjadi minimum. Berarti kamu tinggal masukin ke persamaan yang A, yaitu C, ya ini masukin lagi ya, 6 Pi kali 2,9 square ditambah 300 Pi dibagi 2,9, nanti tolong dibantu pakai kalkulator. Saya dapetin sekitar 484 ya guys ya. Ini satuannya pound sterling guys ya. Ini adalah cost minimumnya. Dan di bagian yang C, kalian diminta ngebuktiin. Coba dibuktiin, justify kenapa itu dia bisa minimum. Nah, gimana caranya? Kamu harus menggunakan turunan kedua guys ya. Jadi ini turunan pertamanya kamu harus yang benar ya guys ya. Kalau enggak, nanti keturunan keduanya salah ya. Jadi turunan keduanya saya bahas di slide selanjutnya. Ya, tadi kan DC per DR itu kan resultnya adalah 12 PR kurang 300 Pi per R kuadrat. Sekarang turunin sekali lagi. Ya, turunin sekali lagi, resultnya menjadi 12 Pi ditambah, ini ntar 600 Pi per R pangkat 3. Nah, kamu masukin sekarang R-nya tetap sama tadi. R-nya kan 2,9 ya guys ya. Kamu tetap masukin ke bagian yang sebelah kanan ini ya. Kita mau tahu nilainya. Nah, sebenarnya ini udah ketahuan, ini pasti positif. Ini kan 12 pi. Ini kan pasti positif ditambah sesuatu yang positif. Sorry, ini 600 pi 2,9 pangkat 3. Nanti didapat nilainya itu pasti positif ya. Kalau turunan keduanya itu positif atau lebih besar dari 0, maka ini membuktikan dia itu titik itu adalah local minimum guys ya. Seperti itu. Oke guys, ini jawabannya ya, sudah diberikan pembuktiannya ya, justify-nya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya di soal yang nomor ketiga. Oke, soal nomor ketiga adalah demikian guys. Jadi ini volumenya udah dikasih tahu untuk rumusnya. Kita akan coba mencari ya, find dV per dx. Kalau dV per dx yang ini, berarti sebaiknya kamu harus buka dulu itu. Gimana caranya? Jadi volumenya ini eh, dibuka. Ini 4x, ini jadi 25 min 10x plus x pangkat 2. Volumenya ini menjadi 100x kurang 40x kuadrat ditambah 4x cube. Nah, kita cari ya, berarti turunannya. Kita cari turunan pertamanya terlebih dahulu, yaitu 100 kurangi 80x tambah 12x pangkat 2. Ini kalian boleh cari turunan keduanya aja langsung, nggak apa-apa. Kenapa? Karena nanti di bawah diminta justify juga. Jadi sekalian aja ya. Nah, seperti ini guys ya. Ini turunan pertama dan turunan keduanya. Nah, lalu yang A ini udah dapat nih. Ini kan jawaban yang A nih sebenarnya. B. Nah, untuk yang bagian B, find the maximum volume of the box. Syaratnya dV per dx resultnya harus 0. Itu berarti 100 kurang 80x tambah 12x kuadrat resultnya sama dengan 0. Nah, ini kamu boleh bagi ya. Jadi gimana nih? Dibagusin dulu aja bentuknya. Ini boleh jadi 25 ya. Kita bagi 4 semua. Ini bagi jadi 20x tambah 3x kuadrat sama dengan 0. Kalian boleh bagusin bentuknya kayak begini. Nah, nanti difaktorin guys. Ini min 5, x min 5. Ternyata nilai x-nya itu adalah 5, atau nilai x-nya di sini adalah 5/3. Nah, bagian yang diambil itu yang 5/3. Loh, kenapa? Kenapa bagian yang 5 tidak? Ini ditolak, ini reject. Kenapa? Karena kalian lihat ya, domain awalnya x itu hanya dari 0 sampai 5 guys ya. Jadi yang diambil adalah 5/3. Dan kita untuk mencari bagian B-nya, kamu tinggal masukin volume itu 4, x-nya tadi 5/3. Saya masukin ke yang paling atas aja ya guys ya, biar cepat ngitungnya. Min 5/3, nanti dipangkatin 2. Dan saya dapetin pakai pecahan aja, 2000/27 cm cube guys. Ini jawaban untuk yang 3 bagian Bravo ya, bagian B. Nah, lanjut guys ke nomor bagian C-nya. Nah, ini justify. Tadi pakai turunan pangkat 2-nya. Jadi, kita masukin. Nah, kayak gini.
min 80 tambah 24 kali X-nya kan 5/3. Nah, di sini kamu coba hitung dan saya dapetin ternyata nilainya di sini min 40. Nah, ketika turunan keduanya itu negatif ya, jadi ketika kamu harus tulis ya, ininya lebih kecil dari 0, itu berarti dia menunjukkan dia ini volumenya adalah maksimum. Jadi ini local max, seperti itu guys ya. Jadi ini jawaban untuk yang di nomor ketiga guys ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tetap semangat, masih ada beberapa soal lagi kayaknya sampai nomor 7 ya. Kita lanjut ke soal berikutnya di nomor yang keempat. Nah, nomor 4 kalian boleh baca terlebih dahulu. Ini ada bentuknya flower bed, bentuknya ada seperempat lingkaran dan ada bentuk rectangle dengan panjang dan lebar X sama Y seperti itu. Luasnya itu 4. Nah, kita lihat ya guys ya. Jadi untuk mencari luasnya, area itu kan berarti yang si seperempat lingkaran, seperempat lingkaran luasnya apa? Berarti kan pi r kuadrat. Jadi pi, nah yang jari-jarinya itu ini. Jari-jarinya itu X ya guys ya untuk si apa lingkaran. Ya, jadi ini seperempat pi X kuadrat. Ditambah, rectangle-nya kan X kali Y tapi ada 2. Nah, kayak gini. Areanya itu 4, jadi ini seperempat pi X kuadrat ditambah 2XY. Nah, ini semuanya kita multiply dengan 4 aja biar lebih mudah. Jadi ini semua kamu kalikan dengan 4. Jadi ini 16, ini tinggal px kuadrat, ini 8xy. Sehingga ini kamu pindahin kalau ke sebelah kiri ya, ini jadi 16 min px kuadrat sama dengan 8xy. Nah, jadi untuk mencari y-nya gimana tuh? Ini udah gampang banget ya. Untuk dapetin y-nya ya tinggal kamu bagi ya. Terbukti deh sama kayak begini ya. Ya tinggal satu step aja nanti dapat yang kayak begini. Sip. Saya yakin kalian bisa yang melakukannya ya. Jadi saya nggak perlu tulis lagi. Udah dapat show-nya. Nah, sekarang perimeter. Bagian B dia nanya perimeter nih. Nah, perimeter itu kamu harus perhatikan. Perimeter itu yang ini yang diambil, yang warna biru ini, terus yang part yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, dan yang ini. Tengah-tengahnya tuh enggak ya. Perimeter itu hanya sekelilingnya aja. Ya. Jadi, kita akan coba lihat ya, untuk yang perimeter, itu sebenarnya ada, nah, ada berapa Y di sini? Ini ada Y, ini ada Y, ini ada Y. Y-nya ada 4 biji ya. Jadi 4Y. Untuk X itu ada 2X. Nah, tinggal satu lagi yang ini, yang keliling lingkaran nanti kamu bagi 4 atau kali seperempat. Keliling lingkaran itu 2πr ya. Sekali lagi kamu harus tahu basic knowledge-nya. Apa luas lingkaran, keliling lingkaran, seperti itu ya. Jadi memang ada aplikasinya. Jadi nah, 4Y ini kamu nanti 4Y-nya itu kamu harus buka. Y-nya itu tadi ya. Ini 16 min px kuadrat dibagi 8x tambah 2x tambah, sorry, ini kan berarti setengah pi r radius itu kan x ya guys ya. Nah, kemudian P-nya di sini kamu boleh bagi aja. Ini 16 pi x kuadrat dibagi, ini bagi berapa tuh? Jadi 2x di bawah ya. Ditambah 2x tambah ini pi x per 2. Nah, bagian bawah ini saya mau samain guys nih. Bagian yang ini kan 2x. Ini mau samain 2x. Jadi ini saya kali x, yang ini ada kali x ya, jadi kuadrat. Sehingga nilainya itu menjadi 16. Nah, ini lihat, ini kan min px kuadrat tambah px kuadrat habis. Jadi per 2x tambah 2x. Jadi resultnya sama nih. Jadi nanti resultnya 8 per x tambah 2x ya. Sudah sama terbukti guys ya. Pelan-pelan guys ya. Kalau kamu bingung, boleh pelan-pelan sambil ngikutin penjelasannya. Ini intinya disamain denominator atau bagian bawah penyebutnya. Ya, biar sama ini saya kalikan x gitu. Yang atas x dikali x jadi x kuadrat seperti itu. Ya. Oke, nah kita akan lanjut di slide berikutnya aja. Kita akan jawab bagian yang C. Use calculus to find the minimum value of P. Jadi kita harus turunin dp per dx nanti biar sama dengan 0. dp per dx-nya di sini saya dapetin nilainya adalah nanti min 8 per x kuadrat ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini kita pindahin ruas ya. Jadi ini 2 sama dengan 8 per x kuadrat. X kuadratnya ini 4, jadi x-nya diambilnya 2. Berarti P, ya ini untuk yang nomor C, ya, berarti nilai P minimumnya adalah 8 per 2 ditambah 2 kali 2. Nilai P-nya di sini adalah nanti 8 meter guys ya. Itu adalah keliling yang minimum ya, minimum perimeter seperti itu.
Nah, terus find the width of each rectangle when the perimeter is minimum. Jadi untuk bagian D sebenarnya kamu tinggal width itu kan tadi apa? Lebar kan, Y kan. Nah, jadi kamu tinggal masukin ini 16 min pi X itu tadi 2. Kayak begini ya, 8 kali 2 ya. Tinggal masukin kalkulator saya dapetin 0,214. Ini meter guys ya. Seperti itu. Silakan guys, kalau misalkan kalian ada yang bingung mau tanya boleh langsung ditanya ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Masih ada beberapa nomor lagi di soal yang nomor 5. Soal nomor 5, oke. Ini tentang silinder, tapi udah ada gambarnya. Ya. Jadi, kalian bisa mudah ngebayangin. Oke, di nomor 5 ini, intinya sama guys. Jadi, kamu buka lagi dari volume. Kalau kamu lihat ya patternnya. Jadi, ini yang A, volume. Berarti kan Pi X kuadrat kalikan H. Ya. Saya tulis sebelah mana nih? Sebelah sini aja ya. Mungkin masih muat nih. Jadi, ini volume Pi X kuadrat kali H. Volumenya 60. Ini Pi X kuadrat kali H. Berarti H itu adalah 60 dibagi Pi X kuadrat. Seperti itu. Itu jawaban untuk yang A ya guys ya. Nah, kayak gitu. Yang kanan ini saya hapus saja. Lumayan spesies bisa buat yang lain. Jadi bagian yang berikutnya bagian yang B. Nah, surface area guys. Nah, area itu berarti kan tutup atas sama bawahnya, yaitu 2πx kuadrat sama bodinya. Ingat, bodinya itu 2πx kalikan tingginya. Ya. Jadi areanya ini kita akan hitung X-nya, H-nya itu kamu ganti. Ya, ganti yang 60 per πx kuadrat. Sehingga nanti areanya 2πx kuadrat ditambahin ntar 120 dibagi X ya. Ini juga sudah terbukti sama guys ya. Yang penting pelan-pelan, harusnya kalian bisa guys ya. Nah, bagian yang C sekarang. Sekarang diminta minimize the surface area. Berarti untuk itu kamu harus cari dA per dx-nya ya, sama dengan 0 seperti itu. Ya. Kita akan coba cari turunannya, yaitu menjadi 4πx min 120 per x kuadrat. Nah, ini gimana? Ya, ini kita tinggal pindahin ruas aja. Seperti ini. Kemudian ntar x pangkat 3-nya ntar 120 dibagi 4pi. Ya, kamu nanti cube root, nanti saya dapetin nilainya adalah sekitar 2,12 ini milimeter. Ini jawaban untuk yang C. Nah, kalau bagian D, ya tinggal dimasukin sebenarnya. Bagian D, ya saya tulis di sini aja. Bagian D kan area minimumnya, ya berarti tinggal area minimum. Kamu masukin ke X-nya yang tadi 2,12 itu ya. 2pi, ini 2,12 kuadrat ditambah, sorry. Ya, 120 dibagi 2,12. Resultnya saya dapetin nilainya itu sekitar 84,8 mm square guys ya. Sekali lagi kalau saya ada salah hitung tolong diralat ya guys ya. Misalkan saya salah hitung ya. Nah, untuk E itu kamu diminta justify. Berarti bagian yang E kamu harus pakai turunan kedua. Ya. Turunan keduanya D kuadrat A per DA, sorry, DA. DX square itu menjadi adalah di sini 4pi, ya ini turunin dari sini sekali lagi ya. Yang kotak ini kan turunan pertama. Turunin sekali lagi, berarti 4pi tambah 240 per X pangkat 3. Terus kamu masukin nilai X 2,12. Ya. D kuadrat A per DX kuadrat. Resultnya ini sama dengan 4pi tambah 240. Dan lagi-lagi ini sebenarnya udah kelihatan. Ini pasti positif. Kalau positif, ya ini pasti positif nih. Ya, maksudnya positif, dia lebih besar dari 0. Berarti dia itu lokal min, guys ya. Terbukti. Oke, guys. Jadi ini jawaban untuk yang nomor 5. Oke. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Ke soal nomor 6. Oke, soal nomor 6 ini sebuah apa nih? Lagi-lagi solid cylinder. Dia kan udah kasih tahu volumenya kan ini rumusnya. Ini adalah areanya. Kalau ada area 200, kita diminta tunjukin volumenya adalah demikian. Berarti kita harus utak-utik nih. Dari rumus si area ya, saya bantu tulis lagi di sebelah kanan aja. Kayak begini. Berarti ini 200 sama dengan 2πr kuadrat ditambah 2πrh. Saya bagi 2 aja, 100
PR kuadrat, ini PRH. Ini saya pindahin ruas ya, 100 dikurangi PR kuadrat sama dengan PRH. Jadi H-nya itu 100 kurang PR kuadrat dibagi PR. Kamu simpan ini. Kemudian volume itu berarti PR kuadrat kali H. Ya, kamu sekarang buka lagi tadi H-nya. Jadi ini 100 dikurang PR kuadrat dibagi PR. Nah, ada yang bisa di-cancel out nih. Kita lihat yang mana yang bisa di-cancel out. Pelan-pelan. P boleh, R boleh satu aja. Sisanya ada R1 di luar. Kalikan masuk, jadi hasilnya adalah demikian. Terbukti sama. Kita akan melanjutkan dengan turunan pertama dan turunan keduanya. Nah, berarti turunan pertama ya, berarti dV per dr itu tinggal 100 kurang 3 PR kuadrat. Ya, nggak terlalu susah ya. Turunan keduanya, 100 diturunin 0, ini jadi min 6 PR. Ya, ini yang bagian kedua udah kejawab juga. Nah, use calculus to find the R that gives maximum value. Nah, hence find the maximum value. Nah, ini berarti kamu harus cari dV per dr itu sama dengan 0. dV per dr itu adalah 100 kurang 3 PR kuadrat sama dengan 0. Oops, sorry. Berarti nanti di sini kamu pindahin ruas, nanti saya akan mendapatkan nilai R-nya adalah 3,25 cm, guys ya. Tinggal pindahin ruas aja, harusnya kalian udah bisa. Masukin untuk mencari volumenya itu, jadi ini 100 kali 3,25 kurangi, sorry, Pi kali 3,25 pangkat 3. Saya dapatnya nilai volumenya adalah 217,14 cm pangkat 3, guys ya. Jadi ini jawaban untuk yang nomor ke-6, guys ya. Saya bantu highlight terlebih dahulu. Oke, guys. Nah, kita akan masuk ke soal terakhir di soal yang nomor 7, guys ya. Nah, soal nomor 7 ini ada sebuah apa nih? Closed letter box ya. Bentuknya semacam prism nih, guys ya. Kali ini tadi kan udah ada silinder, kuboid, kayak gitu ya. Sekarang nih bentuknya apa nih? Prism. Prism itu base areanya itu yang di sini nih, A, B, C, D ya. Prism itu contohnya, prism beda dengan piramid ya. Piramid kan ujungnya lancip. Kalau prism itu nggak ada yang lancip ujung-ujungnya. Nggak ada yang jadi satu ya. Nah, ini kalian bisa lihat soalnya terlebih dahulu, dan kamu diminta membuktikan apa tuh, Y ya. Karena dikasih tahu volume, berarti kamu pakai rumus volume gitu. Nah, volume itu rumusnya apa nih? Saya pindahin di mana nih ya enaknya? Volume saya tulis sebelah kiri aja ya. Volume itu base area kali height ya. Sebenarnya kali depth. Nah, ini 9.600. Base areanya bentuknya adalah ini nih. Inilah base area, yaitu sebuah trapesium. Nah, lagi-lagi, kamu harus ingat, luas trapesium apa rumusnya? Setengah kalikan tinggi kalikan ya, ini in terms of X, jumlah sisi sejajarnya. Ya, sorry nih jadi agak berantakan nih, saya tabrak aja gambarnya ya. Untuk depth itu yang ini, yang dimaksud depth itu Y, ya, kedalamannya. Ya, jadi sekali lagi nih ya, depth itu yang Y. Base area itu yang ini. Base area itu yang ini, yang warna orange semuanya ini. Ini adalah base areanya. Ya. Nah, kita akan hitung ini 9.600 sama dengan ini adalah 2X, ini jadi 15X kali Y. Jadinya di sini Y-nya itu 9.600 dibagi 30X pangkat 2. Nah, kalau kamu ntar simplify, nanti dapatnya sudah sama, Y sama dengan 320 per X pangkat 2. Ya. Sudah terbukti ya. Oh, sorry. Ini jawaban untuk yang A, udah dapat. Nah, sekarang show the surface area. Nah, kamu pelan-pelan nih guys ya, jangan panik. Surface area dari bentuk kayak gini gimana? Nah, kita jabarin. Tentu ada yang trapesium di depan, yang warna oranye ini nih ya. Saya pakai simbol aja, semoga kamu paham nih. Ini kan yang di depan. Yang di depan ada berapa biji? Sorry, iya, di depan ada satu, sorry. Tapi yang belakangnya kan juga sama. Berarti sebenarnya kamu kali 2 dong, karena depan dan belakang. Kemudian yang mana nih? Yang bawah aja ya, kita hitung yang bawah. Yang bawah itu kan sebenarnya 4X kalikan Y. Betul. Terus yang sisi yang atas, yaitu 5X kali Y. Betul ya. Kan yang kanan belum dihitung. Kanan itu tingginya 6X kalikan Y. Kan? Yang kiri itu 9X ya. Ini nggak muat. Saya tulis tambah 9X
kali Y, ya. Yang luas trapesium sebenarnya udah dapat. Luas trapesium itu yang ini, guys. Ya, yang tadi 30x kuadrat seperti itu. Nah, kalau kali 2 itu menjadi 60x pangkat 2. Nah, yang ini kalau dijumlahin semuanya itu resultnya menjadi 24xy. Nah, menjadi S-nya itu 60x pangkat 2 ditambah 24x. Nah, Y-nya ini kamu masukin 320 per x kuadrat. Nanti didapat nilai S-nya itu adalah 60x pangkat 2 ditambah 7680 per x sesuai dengan yang dimauin dari soalnya ya. Sudah sesuai ini. Saya kasih highlight terlebih dahulu ya, sesuai dengan yang dari soal. Oke, nah ini bagian A dan bagian B. Nah, kita akan lihat soal berikutnya. Di soal berikutnya kalian bisa perhatikan bahwa ini diminta C dan D ya. Use calculus to find the minimum value of S. Nah, berarti kamu harus turunin nih ya. Jadi untuk bagian C, turunin ds per dx, nanti sama dengan 0. Berarti ini jawabannya adalah 120x min 7680 per x kuadrat sama dengan 0. Ini adalah turunan yang pertamanya. Nanti kamu harus cari, kamu pindahin ruas aja. Seperti ini. Kamu kalian silang. Nanti ini jawabannya 64. Nah, X-nya itu saya dapetin 4, guys ya. 4 cm. Nah, berarti minimum value of F-nya ya tinggal dimasukin aja. Ini jadi 60 kali 4 kuadrat tambah 7680 dibagi 4. Jadi nilai S-nya di sini adalah 2880 cm pangkat, sorry, pangkat 2 ya. Kan minimum value of S, S adalah surface area. Udah benar. Nah, justify. Berarti kalau untuk yang D bagian justify, kamu harus turunin sekali lagi. D kuadrat S per dx kuadrat. Turunin dari yang mana nih, guys? Dari ini ya, yang warna biru. Dengan turunan pertamanya. Berarti jawabannya adalah 120 ditambah 15360 per X pangkat 3. Lagi-lagi dimasukin X-nya 4 ya. Ini sebenarnya udah ketahuan. Nilai dia pasti positif. Karena kalau ini 4 pangkat 3 ini kan positif semua. Ya udah ditambahin ini pasti positif. Ya, tapi kalian perlu tulis. Pasti positif. Berarti dia membuktikan itu adalah lokal minimum, guys. Oke guys, jadi ini pembahasan untuk yang nomor 7 sekaligus merupakan nomor terakhir di konten kita kali ini guys. Bagaimana so far? Ada yang mau ditanya? Jika kalian ada hal-hal yang bingung masih mau ditanya, boleh langsung tanya di WA atau di kolom komentar. Kalau misalkan saya ada salah hitung, sekali lagi please diralat biar kita dan yang teman-teman yang lain bisa belajar sama-sama juga guys ya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bisa membantu kalian ya guys ya untuk mengerjakan pada saat kuis atau ulangan di sekolah. Kita akan ketemu di next video untuk membahas soal yang lain. Terima kasih.